Ya, dialog kita lanjutkan dan saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Harjono. Pak Harjono. Ya. Pak Harjono, ini kalau kita bicara soal proses di MK ini terkait Pilpres yang diajukan oleh tim Prabowo Hatta. Ini akan seperti apa Pak proses di MK itu nanti? Halo, jadi begini Mas ya. Proses itu sudah diatur oleh hukum acara. Jadi pertama, di situ sidang pemeriksaan pendahuluan, ada yang menyebut sebagai sidang perdana. Istilahnya dikenal adalah sidang pemeriksaan pendahuluan. Di sidang pemeriksaan pendahuluan itu yang kesempatan diberitakan adalah sebetulnya itu porsinya porsi pemohon. Oleh karena itu pemohon menyampaikan permohonannya, dan di dalam menyampaikan permohonannya ini majelis hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kan. Nasihatnya disampaikan, banyak hal yang menyangkut nasihat ini, masalah teknis, masalah penyusunan, masalah kejelasan posita petitumnya, lalu bisa disampaikan hakim. Setelah itu disampaikan, maka pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi meskipun sudah hadir terkait dan termohon, mereka sebetulnya secara formil masih belum aktif, karena itu adalah forum dari pemohon untuk mendapatkan nasihat dari majelis hakim. Setelah itu nanti setelah diberi perbaikan, maka yang penting adalah di dalam sidang besok itu mestinya bahwa gugatan sudah fix seperti yang disampaikan itu. Kalau toh ada satu nasihat itu tidak akan menambah gugatan itu. Tidak akan mengubah ya Pak ya? Tidak akan mengubah, paling hanya masalah-masalah teknis saja. Dan seharusnya kalau itu dibuka besok, itu ya barang bukti sudah disahkan, karena landasan barang bukti itulah kemudian yang akan digunakan dasar untuk pemeriksaan berikutnya. Setelah itu selesai, maka diberi waktu mungkin 1 hari atau 2 hari, kemudian baru giliran dari termohon. Termohon menanggapi permohonan itu, apa dasarnya permohonan, kemungkinan juga sudah disampaikan bukti-bukti baliknya, dan kemudian terkait. Pemeriksaan-pemeriksaan 3 pihak ini berkaitan dengan bukti, bisa dilakukan yang memakan waktu panjang itu, karena tentu saja yang didalilkan itu kalau kita lihat hitungan suara yang dimasalahkan itu kan banyak, berarti diperlukan satu bukti yang cukup banyak, dan itu kemudian disandingkan bukti-bukti itu. Ya. Tapi tetap ada satu presumption bahwa KPU itu adalah sebagai bukti yang sah. Sejauh itu belum dibuktikan bahwa itu kemudian salah di dalam perhitungannya. Jadi anggapannya adalah presumption of legality terhadap dokumen KPU. Itu yang. Pak Harjono, maaf saya potong sedikit Pak. Tadi Anda mengatakan bahwa ada kesempatan bagi termohon kan untuk menyampaikan pendapatnya atas gugatan. Itu hanya 1 hari Pak ya? Diberi satu kesempatan karena itu secara garis besarnya kan. Secara garis besar, artinya. Tapi tidak berarti bahwa itu saja. Nanti kan kemudian dilakukan pembuktian-pembuktian. Dan pembuktian-pembuktian itu aktif. Pemohon mempunyai bukti apa, termohon mempunyai bukti apa, kemudian terkait bukti apa. Oleh karena itu bukti itu harus jelas. Ya. Penomoran bukti itu jelas, karena mahkamah nanti akan mengcrosskan. Bukti yang disampaikan oleh pemohon bukti sekian, kemudian itu di kontra bukti oleh termohon nomor bukti sekian, oleh kemudian yang terkait juga sekian. Lalu kalau ada masalah di situ, lalu kita bicara di antara 3 itu bukti yang benar yang mana. Nah, itu masalah validitas dari bukti juga akan diperiksa oleh hakim. Saya kira itu prosesnya. Berapa hari Pak itu proses sidangnya? Tergantung pada persoalan seberapa banyak yang dimasalahkan. Cuma berapa banyak pun juga 14 hari mahkamah sudah harus memutus. Artinya 14 hari itu sudah ada putusan ya? Sudah ada putusan. Dan itu tidak boleh lewat dari 14 hari? Oh, tidak boleh lewat. Iya Pak Harjono, tadi Anda mengatakan bahwa soal KPU ini apakah bukti-bukti selama ini kan di media itu banyak yang mengatakan bahwa berdasarkan hasil dari pendataan tim relawan tim Prabowo atau dari TNI yang mengatakan bahwa jumlah mereka mestinya lebih besar daripada capres dan cawapres nomor urut 2. Apakah ini bisa dijadikan bukti kalau menurut MK? Bisa saja dijadikan bukti, cuma masalahnya nanti diuji. Mana di antara bukti-bukti itu yang bukti valid dan otentiknya yang mana, ya kan? Kapan saja waktu itu pada satu penghitungan rekapitulasi, itu kan lalu hasilnya itu juga diserahkan pada saksi-saksi. Saksi juga dapat, kemudian juga Bawaslu dapat, Panwaslu juga dapat. Ya kemudian ada pengamat-pengamat membuat catatan, itu hak mereka. Tapi kalau itu kemudian muncul di dalam persidangan, lalu kita akan uji atau mahkamah akan menguji
validitas ataupun juga kesahan bukti yang paling kuat mana? Tentu saja didukung oleh bukti-bukti yang lain. Itu diujinya dengan apa, Pak? Apakah dengan hasil berkas KPU sendiri, atau artinya kan kalau dengan saksi kan berarti banyak sekali saksi dari berapa? 140.000 TPS kan? Ya, makanya tergantung yang dimasalahkan. Dan pemohon menggunakan bukti apa? Apakah dia akan menggunakan bukti tertulis yang dia dapatkan dari saksinya, atau bukti yang lain dan dapatkan dari polisinya? Kalau kemudian polisi ada catatan, tentu saja kita juga tanya polisi itu catatan itu didapatkan dari mana itu? Apa dia buat sendiri? Apa dia juga dapat? Itu kan juga diuji tentang sahih atau validitas dari bukti-bukti yang diajukan itu. Seluruhnya nanti bisa diuji. Kalau dari data-data itu kemudian ada indikasi bahwa itu salah, ya mungkin bisa direvisi. Tapi kalau itu tidak mengindikasikan bahwa itu kesalahan yang dari KPU, tapi validitas dari bukti-bukti yang diajukan itu adalah tidak begitu kuat, ya KPU lah yang dipertimbangkan sebagai bukti yang benar. Baik, Pak. Ya, Bang Refli, ini menarik sekali. Kalau tadi kan dikatakan sama Pak Harjono, boleh saja itu hasil yang mereka punya yang dari relawan segala macam itu dijadikan bukti, tapi itu akan diuji. Nah, ini yang menjadi pertaruhannya nanti. Nah, bagaimana mencocokkan antara validitas ini nanti akan seperti apa menurut Anda? Iya, makanya kemudian jadi semua catatan-catatan yang dilakukan oleh relawan dan lain sebagainya bisa saja dijadikan paling tidak bukti pembanding ya. Maka yang paling sebenarnya kan bukti yang paling sah itu adalah rekapitulasi yang dikeluarkan oleh institusi resmi ya. Tetapi kan kita tahu kadang-kadang institusi resmi juga kadang-kadang juga melakukan perubahan-perubahan. Dan ini juga ini juga institusi yang sedang digugat. Ya, makanya kemudian sebenarnya kan ada mekanisme yang dicantumkan dalam undang-undang untuk crossing check ya. Kalau seandainya misalnya yang dipermasalahkan itu katakanlah data dari PPK, maka undang-undang mengatakan cek ke bawahnya di PPS-nya, ya kan? Kalau dipermasalahkan data PPS, cek TPS-nya, kan begitu. Tapi kalau kemudian akhirnya data berjenjang ini dianggap tidak valid juga, ya maka sumber data aslinya, yaitu dengan membuka kotak suara, paling tidak C1 planonya itu yang kemudian bisa menjadi sumber data asli. Nah, yang lainnya bisa dijadikan pembanding dan lain sebagainya. Bisa jadi data KPU salah ya setelah di cross check dengan sumber aslinya. Tetapi intinya adalah dalam hal pembuktian data yang asli ini, ya memang tidak boleh kita mengatakan bahwa data yang relawan itu adalah data yang resmi. Karena data yang otentik itu tetap data dari institusi resmi KPU dengan jenjang penghitungan itu. Tetapi data yang resmi pun bisa salah. Karena itu kemudian harus ada mekanisme untuk ngeceknya ke bawah sampai kemudian data primernya yaitu C1. C1 plano itu yang hasil C1, dari TPS ya? Ya, yang kemudian yang ada padi-padinya itu ya. Yang 1, 2, 3, 4, 5 coret dan lain sebagainya. Nah, tetapi memang saya tahu ada beberapa persoalan ya di mana mungkin saja ada perubahan-perubahan di tingkat itu, tapi untuk konteks Pilpres saya tidak meyakini itu. Karena apa? Pilpres ini lebih gampang mengawal proses penghitungan suaranya karena yang bertanding itu cuma 2 calon saja. Berbeda pada saat pileg ya? Berbeda saat pileg di mana pemainnya banyak. Sehingga perubahan sangat mungkin dilakukan. Begitu. Kita akan sambung di segmen berikut Bang Refli. Pak Harjono, kita jeda sebentar.